Babak kualifikasi Piala Dunia 2022 memasuki fase akhir. Di Eropa, tersisa babak playoff untuk memastikan pemilik 3 tempat tersisa dari perwakilan benua biru. Dan sungguh, persaingan di fase ini nggak hanya melibatkan tim mediocre. Sejumlah nama papan atas dan tim besar bakal saling sikut demi meraih tiket penerbangan terakhir ke Qatar tahun depan. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Sejauh ini sudah 10 negara dari Eropa dikonfirmasi melaju ke Qatar tahun depan. Ke-10 negara tersebut adalah Serbia, Spanyol, Swiss, Prancis, Belgia, Denmark, Kroasia, Inggris, Jerman, dan Belanda. 10 negara ini merupakan juara dari masing-masing grup kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Sedangkan para runner-up harus kembali bersaing di babak playoff untuk mendapatkan 3 tiket tersisa ke ajang 4 tahunan tersebut. Pada 26 November nanti, para runner-up tersebut baru akan mengetahui siapa yang bakal mereka hadapi di babak playoff. Dan gak main-main, mereka yang bakal bersaing di fase ini terdiri dari sejumlah tim besar. Adapun kontestan playoff tersebut terdiri dari Italia, Portugal, Swedia, Wales, Polandia, Skotlandia, Rusia, Turki, Republik Ceko, Makedonia Utara, Austria, dan Ukraina. Dan seperti sudah kami katakan, dari 12 tim tersebut hanya ada 3 tim yang bakal bergabung dengan 10 negara Eropa tadi di Qatar tahun depan. Lantas gimana teknis babak playoff yang bakal mereka lakoni Maret 2022 mendatang? Oke, sebagai gambaran awal, peserta playoff terdiri dari 10 tim peraih posisi runner-up di babak kualifikasi sebelumnya, sedangkan 2 tim lainnya adalah negara yang diikut sertakan berdasar posisi terbaik di ajang Nations League lalu, yang mana kedua negara tersebut adalah Austria dan Republik Ceko. Dan ke-12 tim tersebut bakal diundi ke dalam 3 jalur playoff dengan sistem 2 leg semifinal dan final 1 leg. Nah, pemenang di 3 jalur final itulah yang akhirnya bakal mencapai ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Sengit bukan? Ya, tentu saja. Karena berkaca komposisi tim di fase ini, bukan gak mungkin tim-tim besar bakal saling sikut. Sejumlah bintang lapangan hijau pun bakal ikut terlibat di fase ini, seperti Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, David Alaba, hingga Federico Chiesa. Di luar nama-nama ini, tentu masih banyak talenta besar Eropa lainnya yang bakal sangat disayangkan jika akhirnya nggak melaju ke Piala Dunia. Tapi tentu nggak ada yang nggak mungkin. Dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Dari kisah tim kuda hitam membuat kejutan hingga kisah terjungkalnya tim besar yang lebih diunggulkan. Dan di fase kualifikasi lalu kita bisa melihat bagaimana Italia dan Portugal yang diunggulkan melaju mulus ke Qatar harus terjerembab ke babak playoff. Keduanya merupakan 2 negara terakhir yang menjuarai Piala Eropa. Keduanya juga terjungkal dari posisi pemimpin grup setelah terpleset di pertandingan terakhir. Italia ditahan imbang 0-0 oleh Irlandia Utara dan merelakan posisi pertama direbut oleh Swiss. Namun sejatinya penentu nasib Italia di babak kualifikasi nggak datang di laga terakhir. Satu pertandingan sebelumnya, Italia sebenarnya bisa mengunci posisi mereka di Qatar. Bermain di kandang sendiri melawan Swiss sebagai pesaing utama, Italia sebenarnya bisa mengamankan poin penuh yang sangat krusial. Italia bahkan dapat kesempatan mencetak gol kemenangan lewat titik putih di menit-menit akhir laga. Sayang, Jorginho sebagai eksekutor gagal menjalankan tugas dengan baik. Laga pun berakhir imbang 0-0 dan membuat Swiss sukses menjaga gap tipisnya dengan Gli Azzurri. Hasil minor itu pun berlanjut di laga berikutnya melawan Irlandia Utara. Dari tim juara Euro 2020, Italia seketika menjadi tim mediocre yang terancam gagal ke Piala Dunia untuk kali kedua berturut-turut. Lini depan menjadi pos yang dianggap sebagai persoalan besar Italia saat ini, dan harus diakui untuk waktu yang lama Italia memang gak memiliki striker kelas dunia. Portugal ada Cristiano Ronaldo, Inggris punya Harry Kane, Prancis ada Karim Benzema, dan Polandia ada Robert Lewandowski. Sedangkan Italia mungkin gak lagi memiliki striker nomor 9 berkelas sejak Christian Vieri. Sementara itu, Portugal dipastikan gagal melaju otomatis ke Piala Dunia setelah menelan kekalahan mengejutkan 2-1 dari Serbia. Padahal di laga ini, Portugal hanya perlu 1 poin untuk finish sebagai juara grup. Sementara tamunya itu lebih berat lantaran perlu 3 poin untuk lolos. Namun inilah sepak bola, Portugal terpleset ke posisi 2 dan harus melewati babak playoff. Selepas laga tersebut, Cristiano Ronaldo tampak emosi kepada pelatihnya Fernando Santos. Sorotan setelah kegagalan melaju otomatis ke Qatar memang mengalir deras kepada Fernando Santos. Taktiknya dinilai sudah kuno dan gak lagi efektif. Isu pemecatan pun segera mengemuka setelah hasil buruk itu. Namun belakangan dikabarkan jika posisi Fernando Santos masih aman, setidaknya sampai babak playoff Maret tahun depan.